Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bagian-bagian bandar udara pada mata kuliah lapangan terbang. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan saya Dinda Respati, NIM 17033, teman saya Samsul Febriadi Dalimunte, NIM 17008, Cynthia Alawiyah, NIM 17014, Muhammad Safrial Dalimunte, NIM 17030, Muhammad Fahmi Miliandi, NIM 17031, Prasetyo Pratama, NIM 17032, Aji Pangestu, NIM 17035, Muhammad Lutfi, NIM 17043, dan terakhir Ari Mustafa Kamal, NIM 17049. Baik, sebelum masuk materi tentang bagian-bagian bandar udara, di sini saya akan mendefinisikan pengertian bandar udara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Mendefinisikan bandar udara adalah kawasan di darat dan atau dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat mendarat pesawat udara dan lepas landas, bongkar muat barang, naik turun penumpang, pemindahan intra dan antar moda transportasi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Bandar Udara Internasional Minangkabau atau Minangkabau International Airport adalah bandar udara bertaraf internasional utama di Provinsi Sumatera Barat yang melayani penerbangan untuk Kota Padang. Bandara ini berjarak sekitar 23 km dari pusat Kota Padang dan terletak di wilayah Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Bandar Udara Internasional Minangkabau mulai dibangun pada tahun 2002 dan dioperasikan secara penuh pada 22 Juli 2005, menggantikan Bandar Udara Tabing. Minangkabau International Airport merupakan bandara satu-satunya yang memakai nama etnis. Pada tahun 2006, bandar udara ini ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai tempat embarkasi dan debarkasi haji untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan sebagian Jambi. Sejak 1 Januari 2012, jam operasional bandara ini diperpanjang oleh PT Angkasa Pura II hingga pukul 00 WIB, yang sebelumnya hanya dibuka hingga pukul 21 WIB. Beginilah penampakan dari Google Earth Bandar Udara Internasional Minangkabau. I love everything. Fire spreading all around my room. My world is so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Oke, selanjutnya bagian-bagian Bandar Udara Internasional Minangkabau. Bagian-bagian bandara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu airside dan landside. Bagian airside atau sisi udara itu terdiri dari runway, taxiway, dan apron. Nah, sedangkan untuk bagian landside atau sisi darat itu terdiri dari terminal, krab, dan tempat parkir kendaraan. Ada daerah pengaman pada bandar udara. Yang pertama itu ada public area. Public area merupakan suatu daerah yang terdapat di lingkungan bandar udara untuk umum. Area ini merupakan wilayah bandara yang berada di bagian depan bangunan, termasuk bagian luar terminal. Fasilitas yang disediakan antara lain lapangan parkir kendaraan, kantin, tempat ibadah, toilet umum, dan lain-lain. Kemudian daerah pengaman pada bandar udara yang kedua itu ada restricted public area. Restricted public area merupakan suatu daerah yang terdapat di lingkungan bandar udara yang terbatas untuk umum. Wilayah ini berada di bagian gedung terminal dan dimanfaatkan untuk pelayanan penumpang yang akan berangkat dan maupun yang akan tiba. Selain penumpang dan calon penumpang, yang lain tidak diizinkan untuk memasuki ruangan ini kecuali petugas bandar udara yang memiliki pas bandara atau yang telah mendapat izin khusus dari administrator bandara. Pelayanan yang tersedia di daerah ini antara lain check-in counter, bank,
untuk incenderamata, duty free shop, restoran, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada non-public area. Non-public area merupakan suatu daerah yang terdapat di lingkungan bandar udara yang tertutup untuk umum kecuali para calon penumpang. Saya akan menjelaskan wilayah bandar udara mengenai landside atau sisi darat. Landside sendiri merupakan bagian dari bandar udara yang terletak di sisi luar bangunan terminal yang terbuka untuk umum. Contohnya itu seperti parkiran mobil penumpang, di mana para penumpang yang akan menggunakan transportasi udara dapat memarkirkan kendaraannya di tempat parkir yang telah disediakan. Contoh yang kedua itu seperti terminal sampai batas check-in area. Jadi, batas akhir dari landside adalah check-in area. Lebih dari itu merupakan bagian dari airside. Airside merupakan bagian dari bandara udara yang berhubungan dengan kegiatan take off atau lepas landas serta landing atau pendaratan. Bagian dari airside diawali dengan permulaan pemeriksaan imigrasi dan ruang tunggu keberangkatan, apron, runway, serta taxiway. Airside ini tidak terbuka untuk umum atau non-public area. Apron berfungsi sebagai tempat parkir untuk pesawat terbang. Selain sebagai tempat parkir, apron digunakan sebagai tempat pengisian bahan bakar dan tempat untuk menaiki dan menurunkan penumpang pesawat. Nah, bisa dibilang apron itu memiliki peran sangat penting dalam penerbangan. Jikalau kita menaiki sebuah pesawat, pasti kita menunggu di terminal boarding, tempat istirahat sebelum datangnya para pesawat. Di terminal, para penumpang menunggu kedatangan pesawat mereka. Bisa dibilang, pesawat mereka dicek satu persatu, seperti pengisian bahan bakar, layak terbangnya, dan juga roda pada pesawat tersebut. Apakah aman untuk jalan atau tidak. Nah, pada saat semua pengecekan pesawat sudah siap, para penumpang bisa melewati terminal mereka menuju apron untuk menaiki pesawat mereka. Apron juga bisa dibilang sebagai penghubung taxiway dan runway pada pesawat. Jadi, setelah dari apron, pesawat menuju ke taxiway, lalu lepas landas melalui runway. Dan yang harus kalian tahu juga, desain tebal lapis perkerasan apron adalah 81,68 cm, 8,7 cm, dan 80,80 cm. Dengan perkerasan metode US Army Corps Engineer and FAA atau Federal Aviation Administration. Surface route. Surface route adalah jalan yang berada di bandar udara digunakan oleh GSE atau peralatan layanan darat ke pesawat udara untuk menuju atau dari melayani suatu pesawat udara. Taxiway adalah jalan penghubung antara landasan pacu dengan pelataran pesawat atau apron, kandang pesawat atau hangar, terminal atau fasilitas lainnya di sebuah bandar udara. Sebagian besar taxiway mempunyai permukaan keras yang merupakan lapisan aspal atau beton, walaupun bandar udara yang lebih kecil terkadang menggunakan batu kerikil atau rumput. Bandara-bandara yang sibuk umumnya membangun taxiway berkecepatan tinggi sehingga pesawat terbang dapat lebih cepat meninggalkan landasan pacu. Hal ini dilakukan agar landasan pacu dapat dikosongkan dalam jangka waktu yang lebih pendek untuk memberikan ruang bagi pesawat lainnya untuk mendarat. Fungsi utama taxiway untuk menyediakan akses antara runway dan apron, termasuk juga area hangar. Taxiway harus dirancang sedemikian rupa sehingga pesawat yang baru saja mendarat tidak mengganggu kelancaran pergerakan pesawat yang akan take off. Runway adalah area yang digunakan pesawat untuk melakukan lepas landas dan pendaratan. Runway memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, struktur perkerasan untuk menahan beban pesawat. Yang kedua, bahu di samping kanan kiri perkerasan untuk menahan erosi. Yang ketiga,
strip runway atau perkerasan bahu dan area di luarnya yang diratakan dan diatur drainasenya agar mampu menahan apabila ada pesawat yang tergelincir. Yang terakhir, blast spot. Area berupa perkerasan ataupun rumput yang berfungsi untuk menahan erosi di sekitar ujung runway yang disebabkan oleh jet blast. Di sini kita dapat melihat video yaitu penghubung antara apron dan runway. Dan yang dapat kita lihat sini adalah taxiway. Di mana kita tahu adalah apron itu adalah tempat parkirnya pesawat, tempat menaikkannya penumpang ataupun tempat mengisi BBM-nya pesawat. Dan di situ ada runway yang berfungsi sebagai pesawat terbang untuk melakukan lepas landas dan pendaratan. Dan di situ ada penghubung antara runway dan apron, yaitu taxiway. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.